Good morning everyone. Morning blessing pagi ini kita lihat Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kita kembali melihat tentang alat penampi. Ketika alat penampi bekerja, maka alat ini bekerja untuk bisa menemukan sesuatu yang berkualitas. Ketika waktu penampian, waktu penyaringan, waktu pemurnian bekerja, maka waktu-waktu itulah Tuhan ingin menemukan sesuatu yang berkualitas, berbobot, bernilai dalam kehidupan saudara dan saya. Allah ingin menemukan dua kualitas dalam hidup kita. Yang pertama, kualitas iman. Yang kedua, kualitas karakter. Karena saudara, iman dan karakter akan bekerja bersama-sama. Tidak mungkin saudara berkualitas secara iman, tetapi tidak berkualitas secara karakter. Dan juga tidak mungkin saudara katanya berkualitas secara karakter, tetapi saudara tidak berkualitas secara iman. Dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Mari kita lihat terlebih dulu tentang iman. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau begitu, iman kali ini bicara tentang cara pandang. Bagaimana kita bisa memandang sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita meyakini betul. Cara pandang kita itu sangat menentukan efektifnya iman bekerja atau tidak dalam hidup kita. Kalau kita sudah terbiasa melihat di balik ketidakmungkinan ada sesuatu yang ajaib, di balik kemustahilan ada mujizat yang akan bekerja, maka saudara, iman kita akan meningkat menjadi iman yang berkualitas. Kita butuh penampian, kita butuh proses itu supaya membuat iman saudara dan saya semakin hari semakin berkualitas. Bahkan saudara, selain iman, karakter kita pun berkualitas. Karena karakter itu terbentuk dari belief system dalam hidup kita. Apa yang kita percaya, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan dari apa yang kita rasakan, itu akan membentuk karakter kita. Sehingga benar saudara, karakter itu sangat berhubungan dengan iman, dengan apa yang saudara yakini, dengan apa yang saudara percaya. Saya punya keyakinan kalau imanmu kepada Kristus semakin kuat akan membuat karaktermu berbeda. Karaktermu akan mengalami perubahan menjadi karakter yang berkualitas. Mari saya ingin mengajak saudara melihat dua bagian ini tentang iman dan karakter dalam satu cerita. Saya ingin mengajak saudara melihat tentang Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1, pada saat Ishak hidup, terjadilah musim kelaparan yang hebat. Ini yang dipikirkan oleh Ishak. Ini cara pandang Ishak. Adalah baik kalau mereka pergi ke Mesir. Karena menurut cara pandang Ishak, di Mesir ada kelimpahan. Di Mesir mereka tidak akan mati kelaparan. Namun kemudian kalau saudara lihat ayat selanjutnya, ayat 2, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan Tuhan berfirman kepadanya bahwa Tuhan akan memberkati Ishak. Tuhan akan membuat Ishak sebagai bangsa yang besar. Firman yang didengar oleh Ishak membuat Ishak mengalami perubahan cara pandang. Sekarang cara pandangnya bahwa bukan Mesir yang terbaik. Yang terbaik adalah tetap tinggal seperti yang Tuhan mau. Ayat 12 Kejadian 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di tanah mana? Di tempat yang terjadi musim kelaparan. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Ishak sesuai dengan iman yang berkualitas.
Setelah itu Ishak mulai menggali sumur yang dimiliki oleh Abraham, ayahnya. Rasanya wajar ketika Ishak tahu ini sumur ayahnya. Ia mulai menggali sumur milik ayahnya yang juga sekarang menjadi milik dia. Ketika sumur itu didapati air yang banyak, Raja Abimelek merampas sumur tersebut. Apakah Ishak membalas? Apakah Ishak marah? Tidak. Ishak melepaskan haknya. Ishak memberikan sumurnya kepada Abimelek. Pada saat kita melepaskan hak kita, pada saat kita melepaskan berkat, kita nggak akan pernah kekurangan berkat. Bahkan Tuhan memberikan berkat bagi Ishak. 2 kali dia gali sumur, 2 kali Tuhan memberikan air. 10 kali dia menggali sumur, kalau itu pun terjadi, 10 kali dia pasti dibuat Tuhan berhasil. Inilah hak istimewa yang diperoleh oleh Ishak. Hak untuk berhasil. Saudara dan saya, apa yang membuat Ishak mendapatkan hak tersebut? Karena ia memiliki respon yang baik ketika ia harus kehilangan haknya. Ketika dia kehilangan haknya dan dia memiliki respon yang baik, itulah karakter. Karakter adalah respon. Pada saat Ishak merespon dengan baik perlakuan yang diterima dari Abimelek, dia mendapatkan berkat yang lebih besar. 2 hal yang penting yang harus kita miliki, kualitas iman dan kualitas karakter. Dan saya percaya Tuhan akan membuat hidupmu jauh lebih baik, jauh lebih diberkati dari sebelumnya. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Amin.